warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Aini Tias, NIM saya 2003401051003. Saya dari Universitas Islam Jember, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di video saya yang kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil webinar saya yang kemarin untuk memenuhi tugas dari Bu Fevi. Indofood Riset Nugraha atau IRN dengan tema penelitian milenial pangan fungsional berbasis potensi dan kearifan lokal pada era pandemi COVID-19. Regulasi pangan fungsional. Makan dan minum sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Hidup yang lebih baik dan bermakna hanya dapat diwujudkan dengan tubuh yang sehat. Pepatah yang mengatakan bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah sangat tepat. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dapat dilakukan dengan pola makan atau kebiasaan makan yang baik dan benar. Dalam kehidupan modern saat ini, filosofi makan telah berubah. Makan bukanlah agar menjadi kenyang, tetapi yang lebih penting adalah agar menjadi sehat dan bugar. Fungsi bahan pangan yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh, sesuai dengan jenis kelamin, umur, kegiatan fisik, dan berat tubuh. Fungsi bahan pangan yang demikian disebut fungsi primer. Fungsi pangan ini yang mendasari angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Selain fungsi primer, bahan pangan juga mempunyai fungsi sekunder, yaitu dari segi organoleptik, dapat diterima konsumen. Artinya, walaupun bahan pangan mempunyai kandungan gizi yang tinggi akan ditolak oleh konsumen jika penampilan dan cita rasanya tidak menarik dan tidak memenuhi selera konsumen. Oleh sebab itu, cita rasa, bentuk, kenampakan termasuk kemasan akan menentukan apakah suatu bahan pangan sesuai selera dan dapat diterima oleh atau tidak oleh masyarakat konsumen. Bahan pangan sebagai fungsi sekunder ini pada kenyataannya masih menjadi fungsi utama, karena sebagian masyarakat dalam memilih bahan pangan masih lebih mementingkan masalah suka tidak sukanya, enak tidak enaknya, masalah bergizi atau keamanan bahan pangan tidak terlalu dipertimbangkan. Kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dan mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Kearifan lokal meliputi segala bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan dalam komunitas ekologi. Pangan fungsional. Pangan fungsional adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pangan fungsional dimungkinkan memiliki sifat fungsional untuk seluruh populasi atau kelompok khusus yang didefinisikan secara jelas sebagai contoh, khusus untuk usia tertentu atau untuk golongan yang memiliki sifat genetik tertentu. Selain itu, pangan fungsional juga mencangkup produk yang dibuat secara khusus untuk meningkatkan penampilan fisik maupun kognitif. Contoh dari produk tersebut yaitu minuman olahraga, minuman pengganti elektrolit, serta makanan dalam bentuk batangan yang ditunjukkan untuk meningkatkan fungsi fisiologis saat berolahraga. Definisi pangan fungsional itu sendiri adalah pangan alami atau pangan olahan yang mengandung komponen bioaktif sehingga dapat memberikan dampak positif dan fungsi metabolisme manusia. 3 sifat penting pangan. 1.
fungsi utama sebagai asupan zat gizi yang sangat esensial untuk keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, sebagai sensori atau pemuasan sensori seperti rasa yang enak, rasa, dan tekstur yang baik. Yang ketiga, secara fisiologis menjadi regulasi bioritme, sistem saraf, sistem imunitas, dan pertahanan tubuh. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.